Berikut adalah ujian tengah semester mata kuliah pengantar berpikir sistem atas nama dia Elza Salsabila dengan NPM 1906360283 kelas niaga A. Saya akan membahas jurnal yang ditulis oleh Mudafar Al-Lefari, Muhammad Al-Manei, dan Konstantinos Salonitis di tahun 2020 mengenai A System Dynamic Model of Employee Performance. Nah, kinerja karyawan itu bersifat dinamis dan dapat berdampak besar pada kinerja keseluruhan di setiap organisasi dan keberlanjutan organisasi. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengukur kinerja karyawan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan metode dan kebijakan untuk meningkatkan kinerja mereka secara konstan. Employee performance itu sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia dan juga manajemen sumber daya manusia dapat menyelaraskan tujuan organisasi dengan key performance indicator yang disepakati oleh karyawan. Dalam penelitian ini, literatur fokus untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada employee performance serta bagaimana hal ini dapat ditingkatkan. Selain itu, tujuan dari makalah ini adalah untuk mengembangkan model berbasis sistem dinamis yang membantu perusahaan untuk menangani sifat dinamis kinerja karyawan dan membantu dalam proses pengambilan keputusan. Nah, secara garis besar, employee performance itu dipengaruhi secara positif oleh 3 hal, yaitu knowledge, skills, ability, motivation, dan juga opportunity. Selanjutnya, saya akan membahas lebih detail mengenai variabel yang mempengaruhi employee performance. Pertama, yaitu opportunity yang termasuk dalam reinforcing loop. Nah, opportunity itu merupakan kesempatan bagi karyawan untuk berprestasi yang diwujudkan dengan pemberdayaan karyawan tersebut. Adapun hal-hal yang mempengaruhi kesempatan karyawan untuk memiliki performa yang baik adalah gaya kepemimpinan pemimpin yang mempengaruhi kesempatan karyawan secara langsung, misalnya pemimpin memberi kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mana akan memberi karyawan rasa keterlibatan dan meningkatkan kesejahteraan. Lalu kondisi tempat kerja yang terbentuk dari gaya kepemimpinan mempengaruhi kesempatan karyawan. Selain itu, desain pekerjaan merupakan exogenous variable yang mempengaruhi kondisi tempat kerja secara positif. Gaya kepemimpinan juga dapat mempengaruhi social exchange secara positif dan hal ini dapat mempengaruhi alur kerja yang berpengaruh terhadap kesempatan karyawan. Yang kedua adalah motivation termasuk dalam reinforcing loop. Jadi motivasi karyawan itu tergantung pada sejumlah variabel seperti job satisfaction, career development, organizational commitment, employee well-being, leadership, external environment, dan juga reward system. Nah, sistem penghargaan atau reward system itu adalah insentif atau gaji yang diterima oleh karyawan. Hal ini itu berdampak pada motivasi karyawan. Sistem penghargaan juga berhubungan erat dengan kepuasan kerja. Semakin tinggi gaji karyawan, maka semakin tinggi tingkat kepuasan kerja karyawan. Komitmen organisasi juga penting. Hal ini mempengaruhi motivasi karyawan, tetapi pada waktu yang sama dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kepuasan kerja, work recognition, kesejahteraan karyawan, dan gaya kepemimpinan. Pengembangan dalam organisasi juga dapat berdampak pada komitmen karyawan dan motivasi. Akan tetapi untuk beberapa hubungan ada penundaan terhadap dampaknya. Misalnya, peningkatan kesejahteraan karyawan akan berdampak positif pada komitmen terhadap organisasi. Tetapi perubahan ini tuh membutuhkan waktu. Lalu yang ketiga adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan atau knowledge, skill, dan abilities termasuk dalam balancing loop. Jadi, pengetahuan dan keterampilan itu dapat diperoleh melalui pengalaman dan pembelajaran. Pembelajarannya ini itu dapat terstruktur melalui kursus, pelatihan, ataupun praktik kerja. Namun, waktu yang dihabiskan atau diinvestasikan karyawan dalam pelatihan itu dapat meningkatkan beban kerja karyawan yang kemudian dapat mengurangi kemampuan dia untuk menyelesaikan tugas. Lalu ada schedule pressure yang dapat mengakibatkan berkurangnya waktu untuk pelatihan dan dapat meningkatkan beban kerja yang kemudian akan berpotensi untuk meningkatkan ketidakhadiran yang lagi-lagi itu meningkatkan beban kerja bagi karyawan. Nah, faktor-faktor ini tuh dapat berdampak secara negatif pada kemampuan karyawan untuk melakukan pekerjaannya. Berikut adalah causal loop diagram full model. Nah, terlihat bahwa employee performance dipengaruhi oleh banyak variabel, sehingga ketika employee performance seorang karyawan menurun,
menurun, pasti terdapat variabel yang memicu penurunan tersebut dan mempengaruhi variabel-variabel lainnya. Sehingga sistem archetype-nya adalah limit to successful, di mana employee performance mempengaruhi motivasi karyawan. Sehingga jika employee performance karyawan meningkat, maka karyawan itu merasa termotivasi dalam melakukan pekerjaannya. Dengan meningkatnya motivasi, maka kesempatan karyawan untuk berprestasi pun juga akan meningkat. Tetapi employee performance itu akan menurun jika karyawan memiliki banyak workload dan akan meningkatkan schedule pressure jika banyak pekerjaan yang harus dikerjakan atau diselesaikan karyawan. Sehingga hal ini menurunkan knowledge, skill, dan ability yang dimiliki oleh karyawan dan dapat menurunkan performa karyawan. Sehingga employee performance dapat meningkatkan motivasi karyawan itu termasuk dalam growing factor dan employee performance itu dapat menurun jika workload yang diberikan itu meningkat sebagai limiting factor-nya. Berikut adalah solution scorecard untuk loop pertama, yaitu reinforcing dengan variabel pengendalian motivasi, di mana indikator kinerjanya itu untuk meningkatkan motivasi agar employee performance juga meningkat. Dan untuk deteksi dininya adalah turunnya motivasi karyawan. Adapun pelaksananya adalah atasan dan divisi HRD. Untuk loop kedua, yaitu balancing dengan variabel pengendalian workload, di mana indikator kinerja itu untuk menurunkan workload karyawan agar employee performance meningkat, dan untuk deteksi dininya adalah meningkatkan workload. Adapun pelaksananya adalah atasan dan divisi HRD. Sekian presentasi ujian tengah semester mata kuliah pengantar berpikir sistem. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.